Kisah orang kudus hari ini tanggal 30 September adalah Santo Fransiskus Borgia. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Fransiskus Borgia atau Francesco Borgia de Candia di Aragon adalah raja muda Catalonia yang meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjalani kehidupan religius dalam biara Serikat Yesus. Lahir di Spanyol pada tanggal 28 Oktober tahun 1510, Fransiskus adalah putra sulung dari pasangan Juan de Borgia, raja muda Gandia, dan Juana de Aragon. Seorang saudaranya, Thomas Borgia, kelak juga menjadi seorang imam, lalu diangkat menjadi uskup Malaga dan uskup agung Zaragoza. Sejak kecil, ia sudah terlihat sebagai seorang anak yang saleh dan memiliki cita-cita untuk menjadi seorang biarawan. Namun keluarganya mengirimnya ke istana Raja Charles V dari Kekaisaran Romawi Suci, yang juga disebut Raja Charles pertama dari Spanyol, di mana ia disambut dengan hangat sebagai keluarga kerajaan dan sering menemani kaisar pada berbagai kesempatan. Pada bulan September tahun 1526, Fransiskus menikah dengan seorang putri bangsawan Portugis bernama Leonor de Castro Melo y Meneses. Dari pernikahan ini ia memiliki 8 orang anak. Pada tahun 1539 ia dinobatkan sebagai Raja Muda Catalonia. Sebagai pengusaha yang beragama Kristen, ia tampil bijaksana dan saleh. Ia menunjukkan teladan hidup yang baik kepada rakyatnya sesuai keutamaan Kristiani. Ia juga bersikap tegas terhadap para bangsawan yang korup. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak menyukai dia. Ketika Ratu Isabella meninggal dunia, jenazahnya harus dibawa ke Granada. Raja muda Fransiskus Borgia ditugaskan untuk mengawal jenazah itu. Sebelum dimasukkan ke pemakaman, peti jenazah harus dibuka untuk membuktikan bahwa memang jenazah Ratu Isabella yang akan dimakamkan. Ketika peti jenazah dibuka, Fransiskus hampir pingsan oleh bau busuk yang sangat menusuk hidungnya. Ia menyaksikan kehancuran tubuh sang ratu yang dulu begitu cantik, bahkan dipujanya. Sejak saat itu, Fransiskus berjanji untuk tidak lagi mengabdikan diri pada penguasa duniawi yang dapat mati dan hancur tubuhnya. Ia bertekad menyerahkan diri kepada Tuhan dan berjanji akan memperbaiki cara hidupnya. Tak kala istrinya meninggal dunia pada tahun 1546, Fransiskus memutuskan masuk Serikat Yesus. Segala harta miliknya ia wariskan kepada anaknya yang sulung. Fransiskus menjadi seorang biarawan, lalu ditabiskan menjadi imam dalam usia 41 tahun. Ia dicintai para saudara Jesuitnya karena kerendahan hati dan cara hidupnya yang sangat sederhana. Mantan raja muda ini tidak segan melakukan pekerjaan kasar dan sering mengerjakan pekerjaan yang dianggap hina oleh banyak orang. Ia dikenal saleh dan khotbah-khotbahnya yang menyentuh hati membawa banyak orang pada pertobatan. Fransiskus sangat berjasa pada saat pembentukan apa yang saat ini dikenal sebagai Universitas Gregoriana di Roma. Kesuksesannya itu membuat Paus Julius III menyatakan keinginannya untuk mengangkat Fransiskus menjadi seorang kardinal. Namun Fransiskus merasa tidak layak dan ingin menolak jabatan mulia tersebut. Ia lebih senang berkarya di tengah umat atau menjadi seorang misionaris. Namun ia juga tidak mungkin membantah keputusan Paus. Karena itu sebelum keputusan Paus diterbitkan, Fransiskus Borgia dengan sepengetahuan atasannya Santo Ignatius de Loyola meninggalkan kota Roma secara diam-diam dan kembali ke Basque, Spanyol. Di sana ia merasa sangat senang dapat menghabiskan waktunya dalam keheningan dan doa. Namun saudara-saudara Jesuitnya membujuk Fransiskus untuk menerima peran kepemimpinan yang kata mereka telah ditakdirkan baginya. Jadilah pada tahun 1554 menerima permintaan Santo Ignatius de Loyola untuk menjadi komisaris jenderal Serikat Yesus di Spanyol. Setelah itu, 2 tahun kemudian, Fransiskus juga diberi tanggung jawab untuk mengelola karya misionaris Serikat Yesus di Hindia Timur dan Hindia Barat. Pada tahun 1565, Fransiskus terpilih menjadi Superior Jenderal Serikat Yesus yang ketiga setelah kematian Superior Jenderal Serikat Yesus yang kedua, yaitu Diego Lainez SJ pada bulan Januari tahun 1565.
Cita-citanya sebagai pemimpin Serikat Yesus ialah memperluas wilayah apostolatnya ke seluruh penjuru dunia. Para Jesuit dikirim sebagai misionaris ke berbagai negeri seperti Polandia, Meksiko, Peru, dan Brasilia. Jumlah kolese Jesuit diperbanyak untuk mendidik kader-kader yang dapat melanjutkan karya gereja. Ketika berusia 61 tahun, ia mendapat tugas dari Paus Pius V untuk mempersatukan para raja Kristen guna menghadapi ancaman bangsa Turki atas wilayah-wilayah Kristen. Bersama dengan Paus Pius V dan Santo Carolus Borromeus, ia juga bekerja keras mereformasi gereja Katolik. Franciscus Borgia tutup usia karena sakit pada tanggal 30 September tahun 1572. Jenazahnya dimakamkan di Madrid, Spanyol. Pada 23 November tahun 1624, ia dibeatifikasi oleh Paus Gregorius ke-15 dan pada 20 Juni tahun 1670, ia dikanonisasi oleh Paus Clemens ke-10.